Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam jasmani. Sobat Cakra Panorama, kita berada di sebuah teman atau pelestari atau hunter pencari warisan leluhur atau pencari warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan yang terutama di Majapahit, bersama Bapak Iwan dengan Bapak Iwan. Beliau adalah selaku pencari atau dengan alat metal detektor mencari peninggalan-peninggalan, yaitu sebuah berbentuk logam yang ditinggalkan di era Majapahit dan sebelum Majapahit juga. Seperti apa Sobat Cakra penemuan nanti kita akan tanya-tanya bagaimana prosesnya untuk kok bisa berada di sini benda-benda yang ada di depan ini. Jadi langsung saja. Yang pertama kali Bapak menemukan itu yang apa, Pak? Kalau awal sih nyarinya dulu masih berbentuk logam, ini koin kopok, dapat 1, 2 itu saya kumpulin, itu saya bersihin, cara membersihkan juga. Pertama kali nemu berapa kilo, Pak, jenengan? Nggak ada berapa kilo, cuman biji aja, 4 biji, 2 cuman gitu aja. Terus dilanjutkan lagi penemuan, proses baru dapat 1 kilo gitu kan, 2 kilo. Yang kemarin malah alhamdulillah bisa nemuin sampai berapa itu, 17 kilo. Tapi sekarang udah hilang. Hancur. Jenengan ngeten iki mencari benda seperti ini dari berapa tahun, Pak? Ya, sekitar 1 tahun. 1 tahun. Dulunya sih nggak nyari ini, nyarinya cuman Romusa gitu kan. Cita-cita aku nyari harta yang disimpan Jepang. Oh, asal mulanya tujuan untuk mencari dengan alat metal detektor itu mencari benda yang ditinggalkan oleh penjajah Jepang. Penjajah Jepang dulu. Dan alhasil mendapat ini yang ceritanya. rezekinya. Nama-namanya aja dulu belum tahu kok. Apa ini namanya, barang ini apa namanya nggak tahu, kerajaan atau bukan juga nggak kenal gitu. Jadi belum kenal, Pak. Berarti jenengan itu belum suka dengan hal-hal yang berbau kerajaan, ya? Asal mulanya. Terus menemukan ini, jadi inilah pecah kan pola pikir saya, berarti saya harus ini yang tak cari gitu kan. Saya ngumpulin benda-benda sejarah memang benar-benar tinggalan dari nenek moyang. Itu kan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memang benar ada. Bisa kumpulin. Jadi langsung muncullah tujuan untuk mencari berpindah ke peninggalan penjajah ke kerajaan, Pak, ya. Ini pun belum lengkap juga, maksudnya itu belum selesai juga, ini masih ada Tadi tujuan jenengan untuk pencarian ini buat apa, Pak? Koleksi apa di komersil jual beli atau gimana, Pak? Tujuan utamanya itu untuk koleksi aja. Untuk koleksi, untuk bahan itu kalau ada temen datang tuh lihat ada barangnya. Gitu kan. Bukti, cerita, faktanya ada. Bukan hanya kata gitu kan, atau di internet aja dia lihat. Bisa sentuh barangnya. Real. Real gitu kan. Ini penemuan bukan rekayasa gitu. Seumpama ada yang mau beli, Pak, menurut jenengan? Sampai merinding kalau mau yang beli. Gak ada yang mau beli. Gak ada ya. Gak ada. Tapi enggak tujuannya tidak dijual untuk Bapak, hanya untuk koleksi, untuk melestarikan kalau kerajaan Majapahit itu benar-benar ada peninggalannya. Ini contohnya, ini kan ini memang era di era Majapahit atau sebelum Majapahit ini. Yang saya tanyakan satu persatu item. Yang paling awal ini, Pak, ya. Ini uang gopok, Pak. Yeah. Ini biasanya uang gopok itu ada tujuan kastanya, Pak, ya, untuk alat tukar dari rakyat biasa, ya. Iya, Pak. Kalau menurut pribadi saya nanti terserah, kalau analisis orang kan beda-beda. Pendapat beda-beda. Kita tarik aja sejarah bahwasanya masih mbah-mbah kita aja jangankan uang gitu loh. Tingkat ini kan uang, ya kan, koin. Sedangkan masih tanah pekarangan aja ditukerin sama
makanan ya kan, sama itu enggak sampai menyentuh. Kalau kayak kita enggak, ini di kalangan orang-orang kerajaan, dari pemerintahan kerajaan atau saudara-saudara yang memegang. Perlu diketahui sobat, kalau ini uang kopok ini asalnya itu dari impor, yaitu dari Cina. Jadi hubungan Majapahit dengan Cina sudah erat kental dengan waktu di kerajaan Majapahit. ya, di era abad 11 sampai 15. Jadi dulu sebelum ada uang ini, nenek moyang kita menggunakan sistem barter, Pak ya. Ini awal. Nah ini, jadi sebelum ini apa Pak namanya Pak? Itu namanya stupa. Ini namanya stupa ya, dulur-dulur. Ini namanya stupa. Jadi sebelum adanya Koin. ini Pak ya. Ya, sebelum ada. Oh ini. Sebelum ada ini juga. Ini. Sebelum ada peces juga. Jadi setelah adanya sistem pertukaran barang dengan barang atau barter, diciptakanlah sebuah uang yang namanya stupa. Ini namanya stupa. Kan ada yang bilang katanya apa? Itunya klompen tuh, strompa itu kan ya. Oh. Jadi saya patahkan tuh Buat kata-kata ikatan klompen itu. katanya seperti itu. Ya nggak apa-apa bagi yang nggak tahu. Karena apa? Bagi yang ekonominya itu standarnya ke bawah. Iya. Ini kan dipakai setelah itu kan dipakai untuk benda untuk persembahan di kubur gitu kan. Kubur gitu. itu kan. Pemujaan Pak. Pemujaan. Jadi orang dulu itu kan nggak bawa bunga, tapi bawa sesuatu yang berharga gitu. Diciptakan. Nah, ini contohnya, ini yang ekonominya relatif bawah. Ini dari tanah. Terbuat dari cuman persyaratan aja. tembikar. Nah, satu untuk mematahkan apa teori katanya ini tempatnya apa ini ikatannya klompen itu kan. Enggak. Ternyata ada nih yang temukan ini dari tanah. Masa iya pakai tanah, Mas? Berarti ini Klompen. tanda untuk peribadatan juga, untuk alat tukar juga sebelum adanya uang kopok yang dari Cina ini. Nah, yang paling unik Pak, ini ada uang seperti kayak timah Pak. Ini namanya apa Pak? Bukan timah itu Bukan peces timah, dari perak itu. Ini adalah uang peces yang dari perak. Ini era-era mana Pak? Majapahit. Ini pas Majapahit Pak ya? Kemungkinan Kemungkinan aja teori aja. aja itu Majapahit gitu kan. Tapi Sriwijaya itu sudah ada gini. Ya memang benar. Sriwijaya ada gitu. Tapi yang emas gitu kan saya belum temukan. Yang kemarin cuma temuin satu udah rusak tak jual. Jadi seperti ini alat tukar yang digunakan pada era-era Majapahit. Perlu diketahui Sobat Cakra. Mungkin ada yang nambah-nambahin ya kan, untuk pengetahuan pribadi saya. Karena apa, yang kemarin teman saya yang di Sumatera itu Sriwijaya sudah ada koin seperti ini, cuman emas gitu ya. Saya temukan satu di wilayah sini, cuman udah rusak. Bekasnya rusak gitu kan, habis itu tak jual. Jadi kecanggihan untuk kesimpelan, dalam arti kesimpelan pembayaran atau penukaran benda dengan mata uang, diciptakan Majapahit menciptakan seperti ini, namanya uang peces. Uang peces. Nah kalau ini uang stupa. Sangat lama, Paling tua setelah era-era pertukaran barter benda mungkin dengan ini benda. mungkin ya, kemungkinan ini di masa Mataram kuno. ya, Mataram kuno. Jadi abad ke 7 ya. Kemungkinan gitu kan. Jadi kalau untuk pengetahuan aja, untuk pribadi aku aja. Nanti ada kesimpulan lain terserah gitu kan. Ini tinggal ini. Itu sudah tak susun kemarin. Pak, ini menemukan di area mana yang Bapak temukan Pak? Iya. Paling sering lah menemukan. Di hutan ini kan. Di wilayah hutan gitu kan. Di wilayah hutan sekitar persawahan gitu Pak. Dengan bantuan metal detektor. Metal detektor itu ya, ini sebagian metal detektor nih. Tapi yang paling bagus ini sebenarnya itu kita ngelacaknya pakai tanda aja. Kita cari kubur-kubur ataupun tempat pemukiman yang ada dalam hutan, baru kita cari. Kalau yang berharga gitu. Nah ini juga apa ini Pak? Keris ini. Nah, itu dikubur-kubur itu biasanya. Ini adalah alat keris atau bekasi ya. pemotong keris apa itu? Banyak yang rusak kok. Ini yang rusak udah Hancur. haus. Jadi kalau untuk menemukan yang bagus gak ada. Nah ini Fungsinya Pak ya. ini adalah
lonceng. Itu alat untuk upacara. Alat untuk upacara, Iya, biasanya lonceng biasa agama Hindu dulu. Kalau upacara pakai lonceng seperti ini. Ini Jadi ini hewan dulu ya. untuk Enggak, alat upacara. Alat upacara. jadi seperti ini bentuknya dalamnya. Macam-macam bentuknya. Nah, ini- Ada yang ini di temen terbuat- aku, yang disimpan di temen aku tuh yang bagus. Buat kuningan nih Mbak yo. Tembogo Mbak yo. Bukan kuningan mas. Kalau sekarang kan kuningan. Perunggu itu mas. Perunggu. Perunggu itu campuran perak. Nggih. Jadi untuk alat ibadah untuk memanggil dewa-dewa, Huruf-hurufnya. leluhurnya para pendahulu kita. Kalau ini apa Pak? Gak ngerti kalau yang itu nggak ngerti aku. Ya, dapatnya itu kan sepasang putus sama ini kan ini dalamnya. Oh ini satu pasang ya? Nah, Satu pasang sama ini. Di dalamnya kan nggak tahu dapat. Ini belum ketemu lagi yang satu ini kan kaca penggalan yang besar, yang satu dijual temen aku tak titipin, ya udah biarin aja. Jadi barangnya nggak ada, Jadi ini khusus dibuat koleksi saja Pak. koleksi ya. Saya Bukan kayak untuk nanti Edukasi ya Pak ya? Edukasi untuk anak muda ya istilahnya. Untuk generasi kita. biar nggak tahu cuman di gambar aja. Seumpama Pak ada yang pihak terkait mengetahui ini, terus ada tindakan ini harus diserahkan ke Ya seneng saya. museum. Nah, Apa seneng. gimana? Nanti kan ada ganti untungnya, nggak mau lah ganti gitu, rugi. Pak. Ya. Jadi harus ada kompensasi Iya, yang jelas lah. diberikan oleh Pak karena kita mendapat Pak Iwan mendapatkan Nyari ini kan nyari ini nggak tidak susah. semudah mencari seperti jarum di dalam jerami Pak ya. Enak banget di PN ya sih nggak ngerti mas, golek iki apa ndong. Oke. Tenaga dia. Hutan ya Pak ya? Hah? Di Di hutan. hutan lokasinya di Nanti hutan. nggak Tapi di apa-apa. sekitaran sini juga ada kok. Di sekitaran persawahan juga ada. Gitu. Nanti nggak apa-apa diserahkan, cuman Ada ganti untung. kompensasi. Nah, bukan ganti rugi, nggak mau lah ganti rugi. Kompensasinya harus ada. Jadi Sekarang seperti loh ini. kalau saya bilang kan ini temuan saya udah di atas 100 ya. Di atas 100 ini temuan saya. Mungkin ada temen yang melihat ya kan. Nggih. Ada yang di atas 100 punya di atas 100. Jadi saya salut gitu kan. Untuk sementara ini yang saya lihat, yang saya tahu belum ada. Paling 4, 5 gitu aja. Oh yang uang pages Iya, koin pages ini. khusus buatan made in Majapahit. ya. Nah, ini. Perkiraan saya Majapahit itu yang Ini buat. Majapahit. Jadi seperti ini ada kayak tulisan Ini simbolnya bunga teratai ini. Iya, Pak. Bunga teratai. Di dalam ini kan ya. Ini kan bunga teratai. oke. Tapi yang luarnya kayak apa? Kayak lafaz Allah kayaknya sih. Bukan kalau bacanya. Nggak tahu. Pataka, mungkin ada yang bilang pataka ya. Ini nggih kado pusaka Ini niku. pusaka. Nah, Nggih. Katanya. Seorang ngerti. Untuk mensimpelkan, untuk memudahkan menukar di Majapahit menggunakan ini. Nah, kalau zaman dulu aku punya kayak gini ya mungkin memang dari terah-terah kerajaan juga. Orang-orang kerajaan itu. Kalau nggak orang-orang kerajaan mana punya ini? Nggih. Ini khusus seorang petinggi-petinggi Pemerintahan. pemerintahan Majapahit. Jadi cetakan uang kopi. Pokok ini kan alat pertukaran di masa kerajaan. Cina ya, Pak. Ya, Asli ini Cina. Karena ada tulisan itu. Kak ono sing gawenan Mojokerto, Mas. Ini asli alam, ambil dari alam loh, Pak. Ini nggak ada rekayasa, Makanya kan mencicok ya? Tidak ada ya? nggak Kak ada. ono, Mas. Kalau Jadi, cetakan baru, ini enaknya kan gitu sama saya itu. Karena saya lebih percaya yang saya temukan sendiri gitu. Nggih, Pak. Bukannya nggak percaya temuannya wong ngoten lho. Oh, Pak, ke depan ini jenengan ada Iya masih ada pencarian lagi ya, Pak. masih ada nanti tahu. Mudah-mudahan ada penemuan lagi Amin. Iya. Ini masih ada yang lebih kerepotan ini. spektakuler. Iya. Ini sangat luar biasa loh ini. Iki ya wis tak rasakno sementara iki sampean sing roh dhewe gak jare kan. Nggih. Megang langsung barangnya ya termasuk bagus juga. Khususnya di ini. Gitu loh. Khususnya di Kejes. Bobok hanya cerita aja. Rata-rata jenengan iki menemukan dalam bentuk wadah. Oh, enggak ono sing wadah. Jadi ngelumpuk atau berkumpul di satu Kalau titik yang nih. ada wadah ya kan, ada yang menemukan mungkin Gentong. dari teman-teman gentong. Saya masih penasaran apakah ada gitu. Kalau Iya. saya melihat sendiri baru saya percaya. Kayaknya enggak ono. Jadi ruang gubuk ini Enggak ono sing tersimpan dalam itu rekayasa. Kalau menurut saya ya, nanti Iya, kalau iya. memang ada temen yang memang benar-benar nemukan di dalam gentong, dia nemukan sendiri, saya tahu sendiri, harus saya percaya.
Jadi Seberapa bentuknya kali? ini ikatan Pak nggih. Ya ada yang ikatan, ada yang ngumpul gitu kan ya. Mungkin dulunya ya disimpan di tempat gitu, tapi udah berapa ratus bahkan mungkin mencapai 1000 tahun ya kan, mencapai ya kan, Iya. pecah itu tempatnya. Iya. Yang kemarin saya dapat 17 kilo itu Nggih. poinnya itu gumpal di atas, tapi pecahnya ada di bawah. Gerapannya itu ada di depan itu. Tapi enggak wadah. Enggak, makanya enggak. Kalau memang dulunya mungkin ditaruh di gentongnya. Makanya ada yang cerita aku nemu satu gentongnya, kayaknya nggak percaya saya gitu. Gini. Dari pengalaman Dari terjun pengalaman lapangan, pribadi gitu. saya Gini, gitu. gini. Kan ada di depan itu yang pecah nih tempatnya itu. Jadi rata-rata wong Depok ini diikat dengan Iya ada yang tali. diikat. Kalau yang diikat ada, yang ikatan kemarin kan pernah Iya. itu, ada ikatan. Wis amin. Oke, mudah-mudahan ini bisa. Ini enggak dijelaskan yang ini. Ini Pak. Ini kayak baru Pak ya. Ini saya gali sekitar 1 meter ini kan. 1 Ini, meter. Konon, cuman saya belum tahu buktinya juga. Katanya kalau di sekitaran yang ditemukan banyak logam kayak gini, itu ada emasnya gitu loh. Yang kemarin belum sempat tak cari lagi. Bisa gali ya kan. Itu kemungkinan Itu satu lokasi Pak. satu lokasi. Ini sama itu Pak. Pokoknya banyak. Saya temukan tuh satu lokasi itu banyak. Kalau ini yang sendiri. Jadi sekarang ditandai, nanti dilanjut lagi. Nanti dilanjut lagi. Ya, gitu. mudah-mudahan dapat emas yang Itu yang tempatnya dibongkar itu kan dapat ini banyak. Yang tempat dibongkar tadi itu dapat gini banyak. oh nggih. Di candi. Keris itu kan. Tapi yang di bawah posisinya. Di bawah di sawahnya itu. Itu rencana mau tak pas dibawahi gampengan kok, Mas. Nggih, nggih. Dalam. Oke, kita close. Mudah-mudahan kedepannya ada penemuan yang lagi. Amin. Kita nanti Nanti datang ke sini sudah review Nanti lagi. tak hubungi. Jadi pesan-pesan Pak untuk generasi yang melihat video ini. Pesennya apa ya? Enggak ada ya pesennya. Kita harus melestarikan apa gimana? Yang jelas kalau nyari kayak gini kan harus tahu tujuannya dulu. Gitu. Kalau tujuannya untuk komersil atau untuk semata-mata untuk pekerjaan mencari uang aja, ya saya sarankan nggak usah lah. Gini. Kenapa? Nggak baik juga, saya sudah tahu kok nggak baik gitu. Iya. Malah hancur nanti ekonominya, itu kan utamanya di situ. Efek-efeknya negatif banyak. Jadi Kalau sekedar dikumpulin gini dikoleksiin, teman pengen lihat monggo. untuk dilestarikan, untuk bukti kalau ini adalah benar-benar ada warisan leluhur yang bisa digali, ditampakkan lagi. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kita dan generasi yang akan datang. Dan untuk ulasan atau penjelasan ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.